Bisa. Ampun, alhamdulillah sudah bisa didengar. Sudah kita bisa Bu Binti. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama agar acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, membawa berkah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, dimohon untuk kamera diaktifkan ya. Ya. Aktif. Berarti yang tidak kelihatan gambarnya berarti tidak mengikuti. Masker dipakai, prokesnya harus tetap. Oke, Pak Ibnul. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, yang terhormat Bapak Koordinator Pengawas, yang kami hormati Bapak Muhammad Arifin, Ibu Eko Yaketiana, yang kami hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah TK, SD, SMP, kemudian yang kami hormati pula Bapak Ibu Koordinator Penyusunan Dupa, dan juga Bapak Ibu perwakilan dari TU. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi penyusunan SKP Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya untuk penyusunan kinerja pegawai negeri sipil ini merupakan kewajiban dari PNS, seperti yang kita ikuti bersama sebelumnya, Zoom bersama BKD, bahwasanya tahun 2021 ini merupakan masa transisi di mana untuk penyusunan SKP ini dibuat 2 periode, yaitu periode 1 bulan Januari sampai Juni yang dibuat berdasarkan PP nomor 30, mohon maaf kami ulangi, PP nomor 46 tahun 2009. Periode kedua yaitu dibuat berdasarkan PP nomor 30 tahun 2019. Bapak Ibu, sebelum kita ke teknis penyusunan, marilah kita ikuti bersama sambutan atau arahan dari Bapak Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan kepada yang terhormat Bapak Ibnul Faris, kami persilakan. Kok enggak ada suaranya ya? Oh, enggak ada suaranya, Bu. Halo, sudah jelas enggak ini? Masih ada suaranya? Jelas. Sudah, Bapak. Jelas. Jelas, ngono berarti dari bermasalah. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas enggak? Jelas. Halo. Jelas, Kak, jelas. Sudah jelas, Bapak. Suara aku mesti buater kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ini temen. Yang terhormat Pak Adi Cahyono selaku Korwas, Bapak Ibu Kepala Sekolah
SD, SMP, PAUD, TK. Koordinator Dupat Perwakilan TU di unit pelaksana satuan pendidikan se-Kota Blitar. Kita coba kembali ya, Bapak Ibu. Halo, kok nggak kedengaran suara nih? Jawab ini. Halo. Nah, sosok dibuka gitu loh, Bu. Kalau di mute, kalau ya dibuka. Lah, bener sampai ngembran ngono wis. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam rangkaian acara untuk pelaksanaan SKP, di mana SKP ini merupakan bagian yang terpenting di kinerja. Jadi panjenengan itu nanti kalau role-nya itu kan wis ya penilaian kinerja. Nah, berhubung di tahun ini memang kita harus menyesuaikan dengan aturan yang ada ya. Jadi aturan baru. Dinamika aturan itu tetap mesti cepat berubah. Panjenengan harus pintar-pintar untuk mengikutinya. Kemudian gini, sekedar refresh. Jadi penilaian kinerja itu rumah besarnya adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oh yes. Masih ingat dengan sakit? Halo, jajal dibuka. Ingat sakit, Bapak Ibu? Apa Pak sakit itu? Lah, ya dah. Sakit itu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi kalau di tataran daerah, ya sakit di pemerintah daerah. Kamu nggak gawean toh? Yang di Ranja di OPD ini enggak apa? Oh iya. Yang buat itu Dinas. Jadi intinya sistem akuntabilitas kinerja itu, kinerjanya panjenengan itu merupakan yang paling ada dalam bagian sakit. Dalam bagian sakit. Jadi sistem akuntabilitas kinerja itu merupakan perencanaan juga, kemudian evaluasi programnya sampai dengan penganggarannya. Artinya gitu. Jadi ketika kita melaksanakan program dan kegiatan nggak hanya pokoknya dikai duit lang dinteknon, enggak. Outputnya kan kinerjanya opo, jadi aslinya kan gitu. Nah, dari inti sakit itu muaranya adalah penilaian yang ada di panjenengan. Kalau dulu ya benar sih perbedaannya sih Mbak yang coba Mbak Dian. Jadi bicara apa SKP yang lama dan baru ada perbedaan. Nah, kelihatan ya. Oh. Jadi ini perbedaannya. Ketika di bukan cincin aja. Ketika PP yang lama, langsung aja ke penyusunan SKP itu memuat tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Sebenarnya inti daripada SKP itu apa sih yang dilakukan panjenengan, terus apa? Outputnya apa? Keluarnya apa? Itu loh. Sama sebenarnya. Cuman, nah ini, rohnya sakit itu ya ada di sini, di PP 30 tahun 2019 itu. Jadi ada perencanaan, kemudian perjanjian kinerjanya, termasuk organisasi, kemudian uraian jabatan dan SKP atasan langsung. Nah, rohnya SKP itu lebih mudahnya nanti ketika kepala dinas itu mempunyai sasaran di rencana strategis pemerintah. Jadi 5 tahunan, Renstra namanya Renstra. Tahu Renstra Ibu Bapak? Tahu? Halo? Kok nggak dijawab ini? Tahu. Rencana strategis. Rencana strategis. Nah, rencana strategis itu berarti berapa tahunan? Ini 5 tahun. 5.
Kalau Reja, rencana tahunan. Rencana tahunan ya 1 tahun, Pak. Apa weh? Reflex saja. Ya. Jadi gini, ujung-ujungnya itu sama sebenarnya. Apa yang panjenengan lakukan di satuan pendidikan, itulah yang akan dinilai. Ya, tahu dong? Halo. Siap. Siap. Nah, sekarang ini prosesnya pembuatan SKP beda dengan yang tahun yang lama. Kalau dulu kan langsung 1 tahun, berawal dari Januari sampai Desember. Nah, sekarang ini ada 2 pola. Satu dilakukan mulai Januari dan Juni, yang kedua Juni sampai Desember. Polanya yang 1 Januari sampai Juni itu pola lama, ya? Benar ya? Januari Juni proses pola lama, kemudian yang Juli sampai Desember itu pakai pola baru. Wis gak apa-apa. Artinya gini, jadi dengan dinamika perubahan itu kita harus pinter-pinter. Gak apa-apa doa, yang penting nanti role-nya itu panjenengan membuat dengan cascading yang terbreakdown dari kepala dinas ke kepala sekolah untuk sementara sampai dengan nanti bawahannya. Yaitu makanya ketika SKP dituangkan, role-nya yang pertama adalah indikator kinerja utamanya kepala dinas. Indikator kinerja utamanya kepala dinas itu breakdown-nya nanti di kepala sekolah. Nanti kepala sekolah breakdown lagi ke TU-nya sampai dengan stafnya. Benar ya? Tuh, ke guru. Jadi secara teknis nanti akan disampaikan oleh teman-teman. Silakan panjenengan nanti berinteraksi yo. Jadi ati gak iso tekon ora apa-apa. Kita bedah sama-sama. Gitu ya, Bapak Ibu. Sementara itu yang penting nanti dalam prakteknya, dalam penyusunan benar-benar panjenengan sudah paham. Ini hal yang baru. Baik, begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas arahan Bapak Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf karena baru hari ini kami bisa menyampaikan, karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang tadi, jadi kami memang harus berdiskusi, kemudian harus kita koordinasikan bersama dengan bagian program, dengan Bapak Korwas dan juga teman-teman dari bidang pembinaan ketenagaan. Jadi kami membutuhkan waktu untuk penyusunan SKP ini. Namun insya Allah hari ini nanti akan dijelaskan bagaimana penyusunan SKP untuk tahun 2021 ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya penyusunan SKP tahun 2021 ini akan dijelaskan oleh Bapak Muhammad Arifin. Kepada beliau waktu dan tempat kami serahkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat Pak Arifin. Alhamdulillah. Yang berapa itu tadi dicek masuk sekolah? Ada yang di atas 37? 36. Oke, 36. Kalau 37 ya harap beristirahat di rumah dulu ya. Nggih, Mas. Ini suaminya dinasti kata sini kok nggih. Nggih, kula Mas. Nggih. Mas saya
Wah, udah lu saja kan, istirahat Bu. Dereng. Dipotso istirahat, Mas. Mas, PR. Nah, nggih, benjing Senin dengan tindak kantor mungkin ben saged istirahat nggih. Nggih. Matur nuwun. Sudah sejuk niki lek ngoten niki, Pun. Nyicil agem. Nggih. Ide layem. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf, kami dari Dinas Pendidikan, karena juga masih belajar Bapak Ibu, kami pun juga masih belajar, nanti ini sifatnya bukan penyampaian materi, tetapi diskusi saja, ya. Nanti kita, kalau saya kurang paham, nanti juga tanya dengan yang lebih paham di lapangan. Nanti kalau kita buka bersama buku-buku yang ada, kita jadikan rujukan. Ya. Memang ada beberapa perbedaan yang disampaikan Pak Ibu tadi, namun lebih inti panjenengan yang sebenarnya ingin ketahui itu, jadi arti ngumpulnya apa, sing dikumpulnya ndi, terus kapan nek ngumpulnya kan ngoten lho Bu. Nggih. Terkait dengan itu, saya ada paparan sedikit catatan sebenarnya, catatan yang saya buat tadi jam 2 malam, saya buat catatan. Saya juga nggak bisa tidur lagi malam mikirkan Gunati. Membuka dulu Bu PowerPoint-nya. Mudah-mudahan bisa dibuka. Kalau nggak bisa dibuka ya Bisa dibuka. Recording stopped. Recording in progress. Oke. Iya, Mbak. Sampai sono. Bapak Ibu, sedikit catatan yang saya buat, ya, sedikit catatan saja ini yang saya buat. Sebenarnya kami tetap berpendapat kemarin itu bahwa guru itu kalau mau di-cascadingkan atau tidak ya tetap cascading. Kan ngoten nggih. Jadi prinsip dasar kami berpikir itu tugas-tugas guru itu mesti berhubungan langsung dengan indikator daripada Dinas Pendidikan Kota Blitar. Bu, matikan Bu, sing ngrungokne sak Blitar iki. Kalau komunikasi dengan lainnya tolong dimatikan biar nggak ganggu acaranya. Saya jadi terganggu ini. Saya paksa berhenti aja nih. Saya paksa berhenti aja biar nggak bisa semuanya, nggak bisa untuk mengunmute. Bapak Ibu, kalau mendengar saya bisa acungkan tangan ke atas Bu. Ya, dengar nggih? Oke, alhamdulillah. Begini Bapak Ibu, sebelumnya ini biodata saya nih, ada perubahan, yakni ada di sini. Ini aja.
Kemudian siapa yang mau dikumpulkan, dari malam saya catat Bapak Ibu, yang harus dengan kumpulkan di 2 minggu yang akan datang, itu adalah yang pertama, dokumen sasaran kerja pegawai, dokumen penilaian capaian sasaran kerja pegawai, dan dokumen penilaian prestasi kerja pegawai bulan Januari sampai Juni. Artinya itu sampai yang ada garudanya, gitu. Sampai yang ada garudanya itu penilaian prestasi kerja. Jadi ada sampai pada penilaian perilaku itu yang untuk sampai dari Januari dan Juni. Jadi kemarin ada yang tanya apakah cukup sampai penilaian saja, tetapi tidak, sampai pada penilaian prestasi kerja yang ada gambar garudanya itu. Saya kira untuk 2021 tidak ada permasalahan, kita sudah melakukan beberapa tahun sehingga tidak perlu kita bahas. Yang penting yang pada saat realisasi itu berarti ya dinilai separuh gitu. Kemudian Bapak Ibu, untuk yang Juli sampai Desember yang dikumpulkan apa? Yang dikumpulkan adalah dokumen sasaran kerja pegawai, dokumen penilaian capaian sasaran kinerja pegawai, dan dokumen penilaian kinerja. Terus ada lagi dokumen integrasi. Nah, dokumen integrasinya, terus laporan dokumen kinerja. Terus itu formatnya bagaimana? Semua insya Allah sudah saya tampung di file Excel yang saya buat tadi malam. Kan buatnya tadi malam, jadi mohon maaf nanti kita sharing saja terkait dengan file-file tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian permasalahan berikutnya pejabat dan atasan pejabat penilai. Pejabat penilai kinerja adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberikan kewenangan. Atasan penilai adalah atasan langsung dari pejabat, intinya atasan langsung. Nah, yang terkait dengan Bapak Ibu semua itu ini di dalam Perka BKN, Surat Edaran Kepala BKN nomor 1 tahun 2022. Bapak Ibu, ranahnya ada yang di fungsional tingkat ahli madya, fungsional tingkat ahli muda, dan fungsional tingkat pertama. Ini ada perbedaan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai. Tapi tadi kesepakatan di bidang kepegawaian ya, itu penilai daripada Bapak Ibu guru adalah kepala sekolah. Kemudian atasan kepala sekolah adalah kepala dinas, atasan langsungnya. Nah, kepala dinas dalam hal ini adalah PLT. Sampai saat ini aturan PLT untuk menandatangani SKP itu belum diperbolehkan. Mbak Desi kemarin. Sehingga ini juga kami kebingungan juga karena setelah kepala sekolah langsung Pak Asisten. Itu kan juga merepotkan, maksudnya kita harus sampai ke tingkat asisten. Nanti coba kita minta pendelegasian daripada BKD agar gimana masalah ini bisa teratasi, karena memang dari segi aturan harus kepala dinas. Nah, kepala dinasnya PLT tidak boleh, otomatis atasannya yang langsung Pak Asisten. Nah, itu atau bahkan Pak Asisten itu pun juga bukan atasan langsung daripada kepala dinas. Atasan langsung dari kepala dinas adalah Pak Sekda. Intinya untuk Bapak Ibu guru yang menilai adalah kepala sekolah. Terkait dengan atasan Bapak Ibu kepala sekolah, nanti segera besok kita berikan informasi setelah kami minta pendelegasian dari kepala BKD. Itu aja catatan yang saya miliki
Mohon maaf dan matur sembah nuwun. Kita langsung ke Excel-nya Bapak Ibu ya. Excel-nya. Ini untuk Excel langsung saya kirim aja di chat ya Bu. Bapak Ibu bisa anut saya kirim di chat ya untuk file Excel-nya. Oke, Pak. Siap. Oke, Pak. Siap, Pak. SMP sudah ada ya Pak? SMP ada ya Bu? SMP enggak tahu, mungkin ada. Ini sampai film baru Pak. Kenapa? File Cimawas. Jadi final oke bilang kirim pulang itu kayak ini. Nah, ini kanan sing kok kirimnya sampai tak exit. Oh. Bentar masih saya buka dulu. Oke, enable editing. Nilainya nganu Pak dasar ning ini SE BKN nomor 1. Jalan gini kok. Berarti yang Jina sampaikan tadi. Terus asisten. Gimana asisten? Asisten ya. Ini nggak bisa minta pendelegasian. Saya nggak nurun. Tipe nggak dia. Ini Bapak Ibu, filenya semua sudah saya satukan, mulai dari data pegawai sampai pada laporan. Oke, sampai pada laporan. Ini Pak Maidi. Mohon maaf Pak Maidi, halo. Halo Bapak Ibu, ini nama sheet-nya sengaja saya singkat-singkat biar bisa masuk dalam satu tampilan dan boten dadak ngeback sama forward untuk sheet biar kelihatan semua. Jadi ada data pegawai, matriks peran hasil, capaian atasan, SKP, review SKP, keterkaitan, pengukuran. Ini saya ukur nilai perilaku, hasil penilaian SKP periode 1, integrasi, dan laporan. Kemarin laporannya belum ada nih. Ini laporan ini saya lihat di SEBKN. Ya, nah kepala sekolah, halo Mbak Bin, kepala sekolah penilai kinerjanya Pak Sekdin. Pak Sekdin? Pak Samsul selaku Pak Sekdin. Pak Samsul didelegasikan ke Sekdin.
Pak Samsul selaku Pak Sekdi. Jabatannya kan ini. Itu ya, ini untuk kepala sekolah. Kepala sekolah itu diisikan Bapak Ibu, kemudian untuk jabatan fungsional ahli muda ini milih ya. Milih, kemudian pejabat penilai kinerjanya adalah Pak Samsul selaku sekretaris pada saat itu. Karena definitifnya sebagai sekretaris. Bisa dipahami Bapak Ibu? Halo? Nggih, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Kemudian ini misalnya metrik itu kita taruh di belakangnya ini. Kita lihat Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu TU, mungkin nanti yang mengerjakan punyanya Bapak Ibu Kepala Sekolah juga Bapak TU sendiri atau guru yang ditugasi, bahwasanya targetnya untuk kepala dinas itu ada 11 ini, rencana kinerja. Oke, ada perbedaan penggunaan kalimat dari SKP yang dulu ke SKP yang sekarang. Kalau dulu kita menggunakan kegiatan, melakukan, mengikuti, dan sebagainya. Tapi sekarang menjadi hasilnya. Hasil mengikuti kegiatan itu apa? Hasil melakukan kegiatan itu apa? Itu namanya indikator rencana kinerja atau capaian kinerja. Nah, angka rata-rata lurah sampai 11 ini miliknya kepala dinas. Nah, ini kita breakdown di metrik punyanya kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah sesuai dengan dari program kemarin mengintervensi indikator capaian kinerja kepala dinas itu angka rata-rata lama sekolah itu dicapai dengan kewirausahaan yang dikembangkan. Pengembangan kewirausahaan, kegiatannya pengembangan kewirausahaan, tetapi bahasanya itu diwalik menjadi kewirausahaan yang dikembangkan. Itu capaiannya seperti itu. Kemudian APM dari kepala dinas tadi itu diintervensi oleh kepala sekolah dengan kegiatan pengembangan sekolah dan 8 standar yang dilakukan. Kemudian untuk angka rata-rata UN dari kepala dinas tadi diintervensi oleh kepala sekolah dengan dokumen penilaian kinerja guru. Kegiatannya itu adalah penilaian kinerja guru. Kemudian yang diintervensi lagi oleh kepala sekolah itu adalah supervisi pendidik dan tenaga kependidikan, mengintervensi indikator kinerjanya kepala dinas presentasi guru yang akreditasinya berpredikat baik. Pengembangan kepesertaan berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan tidak mengintervensi yang miliknya kepala dinas ini. Ini miliknya kepala sekolah. Kemudian dari metrik ini Bapak Ibu, kita lihat di SKP-nya. SKP-nya jadinya seperti ini. Form SKP. Nah, tadi persentase guru yang amat baik ini tingginya kepala dinas semua ini yang diintervensi oleh kepala sekolah. Tadi di metrik kita lihat persentase guru yang akreditasinya berpredikat amat baik diintervensi dengan 2 kegiatannya kepala sekolah. Di SKP kita lihat ini 2 punyanya kepala sekolah. Nah, supervisi pendidik dan tenaga kependidikan ini indikator kinerjanya apa? Jumlah dokumen supervisi yang tersusun. Di kepala sekolah melakukan supervisi itu
targetnya dalam waktu 6 bulan itu 2 dokumen. Monggo 2 dokumen ini terserahlah, mau 2 dokumen atau 4 dokumen terserah kepala sekolah lah yang mengerti dia supervisi berapa kali dalam waktu 6 bulan itu. Januari, Juli, Desember kemarin kepala sekolah melakukan supervisi berapa kali, monggo nanti yang menyusun SKP ini berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jangan buat sendiri. Kepala sekolah juga gitu, jangan pasrah bongkoan nggih, didampingi. Kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan, maksudnya apa? Maksudnya ini gini, yang masuk di sini itu adalah kepala sekolah memberikan fasilitasi kepada Bapak Ibu gurunya, bukan untuk dirinya sendiri loh ya, tapi untuk Bapak Ibu gurunya. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh kepala sekolah kepada Bapak Ibu guru untuk melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Karena kalau pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk diri sendiri itu maksudnya di kinerja tambahan, tidak di kinerja utama. Sekali lagi saya ulangi bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi diri sendiri maksudnya kinerja tambahan. Tapi untuk kepala sekolah memfasilitasi Bapak Ibu guru maksudnya di kinerja utama. Kemudian kegiatan kepala sekolah apalagi yaitu dokumen penilaian kinerja guru. Jumlah dokumen laporan kinerja guru. Untuk sekolah dasar itu 2 dokumen. Maksud kami adalah penilaian kinerja formatif dan sumatif. 2 dokumen. Kemudian kewirausahaan yang dikembangkan. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah MOU. Kepala sekolah itu salah satu indikator bahwa dia memiliki kompetensi kewirausahaan itu adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi bukti fisiknya adalah MOU. Contoh pembentukan kantin sehat bekerjasama dengan Dinkes itu ada MOU. Contoh lagi peningkatan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa bagi agama Islam. Bapak Ibu Pasra punya MOU dengan pondok, misalkan Hidup 3 punya MOU dengan pondok Bedok. Seperti itu. Kalau nggak punya bagaimana? Kalau nggak punya, harus punya. Pasti punya. Kalau nggak punya berarti ya sing dian-diannya dilebokne kan. Mesti punya. Kemudian berikutnya adalah indikator kinerja atasan langsung atau kepala dinas itu adalah APM. APM itu angka partisipasi murni. Angka partisipasi murni itu adalah jumlah siswa kota yang sekolah di unit Bapak Ibu dibagi dengan jumlah usia sekolah anak kota. Itu ketemunya APM. Nah, itu diintervensi oleh kepala sekolah dengan mengembangkan sekolah berdasarkan 8 standar. Sebenarnya masuk semua, tetapi yang penting kita jadi dulu untuk SKP, kita buat ini pengembangan sekolah berdasarkan 8 standar. 8 standar itu apa? Bapak Ibu sudah paham sendiri. Ini laporannya 4 dokumen, maksudnya ini kan hanya 6 bulan, jadi 8 bagi 2 sama dengan 4 dokumen. Kemudian kinerja tambahan. Bapak Ibu semua, untuk kinerja tambahan, untuk Pak Sekolah, itu adalah mengintervensi. Bapak semua Mas. Sing kemarin ada yang PIKI-nya ada di atas itu. Benar. Angka rata-rata lama sekolah ini diintervensi dengan kegiatan kinerja tambahan mulai dari
peningkatan kompetensi diri, dan unsur penunjang tugas guru sesuai dengan angka digit. Ya, sesuai dengan angka digit. Hanya bahasanya kalau di dalam lampiran Permenpan RB itu kita mengikuti diklat fungsional lamanya lebih dari 30 sampai 80 karena bahasanya adalah hasil capaian, maka diganti menjadi kepersertaan atau keikutsertaan. Kepersertaan atau keikutsertaan. Itu. Keikutsertaan diklat fungsional lamanya lebih itu sesuai dengan ini bisa dikurangi Bapak Ibu sesuai dengan target Bapak Ibu. Kemudian kalau melaksanakan publikasi ilmiah untuk diri sendiri masuk di mana? Melaksanakan publikasi ilmiah itu ada di unsur utama. Di kepala sekolah buat PTS itu masuk di unsur utama. Yang di intervensi apa? Yang diintervensi oleh kepala sekolah bisa di sini, bisa di sini pengembangan sekolah ini. Jadi kalau Bapak Ibu membuat PTS untuk kepala sekolah itu masuknya sebenarnya bisa mengintervensinya itu di pengembangan sekolah berdasarkan 8 standar karena PTS bukan PTK. Kepala sekolah PTS. Untuk PKB ini fasilitasi kepala sekolah terhadap Bapak Ibu guru dalam melakukan PKB, baik itu pengembangan diri, baik itu publikasi maupun kalibrasi, maksudnya fasilitas dari kepala sekolah, bukan membuatnya, tetapi fasilitas dari kepala sekolah. Ini dimaksudkan untuk SKP-nya kepala sekolah. Dengan ini sudah tercantum di sini, ini sudah langsung otomatis masuk di sini, asalkan tidak dirubah-rubah, masuknya akan di sini. Masuk review, langsung aja tanda tangani, tidak pengelola kinerja sudah mereview. Pasti guys, tidak perlu dipikir lagi. Karena untuk Bapak Ibu guru jabatan fungsional, kegiatannya sudah pasti sudah ada di Permenpan. Jika ada kegiatan yang tidak ada di angka kredit, maka ya kesepakatan kemarin petunjuk Pak Adi Cahyono selaku Kormas nggak usah dicantumkan daripada mumet dengan pendidikannya. Keterkaitan ini ditandatangani oleh tim penilai angka kredit. Ditandatangani oleh tim penilai angka kredit itu di siapa? Pak Adi Cahyono. Adi Cahyono ya. Pak Adi Cahyono. Soalnya kemarin informasi. Kemudian masuk ke pengukuran. Pengukurannya ini otomatis Bapak Ibu sudah saya rumus. Kalau jangan dihilangkan rumusnya, karena kalau dihilangkan nanti error. Kalau ini menambahkan, mesti kalau ini lebih dari 4 di sana, tinggal di unhide saja. Nah, ini sudah saya rumus. Nanti kalau di sana lebih dari 4, di SKP ini lebih dari 4, di pengukuran ini nanti munculnya di bawahnya berarti harus di unhide. Sementara saya hide dulu.
Ini rumus tidak perlu kita bahas. Demikian juga untuk kinerja tambahan sudah kita ambilkan dari rumus sana di SKP. Yang perlu diisi di sini di realisasi sama di kondisi, kemudian di metode cascading pakai direct saja nih, karena mesti langsung berhubungan lah. Berarti langsung. Apa? Direct langsung. Direct itu langsung. Ini sudah otomatis Bapak Ibu, tinggal lagi menambahkan nilai. Ini bobot capaian. Bobot capaian itu di sini ada cakupan, biasanya cakupan kegiatan di luar instansi dalam satu kota itu 1 ya. Kemudian di nah, untuk dalam satu unit kerja berarti dalam satu sekolah itu 1, kalau antar unit kerja dalam satuan instansi itu 2. Artinya yang dimaksud kegiatan diklat fungsional lamanya 30-80 jam yang menyelenggarakan dinas pendidikan seperti yang akan kita lakukan untuk komunitas kemarin, itu bobotnya adalah 2. Kalau yang menyelenggarakan itu adalah provinsi, berarti bobotnya 3. Nonton ya, itu untuk tambahan. Yang perlu diisi adalah capaian kondisi dan bobot. Survei perilaku. Survei perilaku kepemimpinan bagaimana, diisi apa tidak? Diisi karena jabatan fungsional. Yang ada apa? Tanda bintangnya ini aspek kepemimpinan ditulis. Kalau yang tidak, ahli muda yang bintang ini berarti ahli muda kepala sekolah ya. Kalau yang ahli muda biasa itu jabatan ahli muda guru biasa. Jadi guru biasa itu pakai ahli muda. Kalau yang ahli muda kepala sekolah itu yang ada bintangnya. Itu. Kemudian survei perilaku ini cukup di silang atau di cawang, di V. V ini bukan cawang ya, di V. V atau X yang kira-kira memenuhi yang mana? Monggo pimpinan monggo diajukan aja kalau kepala sekolah nggih dinilai sendiri dulu, melihat tahun yang lalu ngoten mawon. Kalau yang kenaikan pangkat ya ditambahi siji. Nah, ya enggak apa-apa. Ngoten nggih Bapak Ibu, bisa dipahami nggih untuk orientasi survei. Yang kenaikan pangkat yang mana? Yang kenaikan pangkat itu yang kemarin lolos untuk naik pangkat di Oktober. Gitu ya. April apa ada guru? Enggak ada toh. TU yang ada. Ya. Ini kan kita bahas guru. Guru yang PNS. Guru yang PNS. Itu kan Oktober. PNS baru. Oktober 2021, 22 toh. 21 loh. 21? Jabatan guru, pengusulan jabatan guru. Oh, pengusulan jabatan guru yang PNS kemarin, PNS baru. Oh ya. Yang PNS baru.
Yang medar itu ya kecil, yang di agak rendah aja. Jangan terlalu tinggi nanti. Oh ya. Ya. Kalau untuk orientasi pelayanan ini yang CPNS baru saja naik ke PNS untuk ke guru sejumlah berapa Mbak itu? 100 itu cukup nilainya standar. Ya standar aja, yang penting baik. Kemudian untuk nilai perilaku otomatis Bapak Ibu tadi sesuai dengan hasil centangan dan silangan tadi. Hasil penilaian ini sudah otomatis kita rumus. Kemudian SKP periode 1 ini manual Bapak Ibu. Jenengan isi manual dari SKP jenengan ya, yang Januari dan Juni. Kita tidak perlu bahas Januari Juni karena Januari Juni sudah kita lakukan beberapa kali. Yang penting sama, hanya realisasinya 6 bulan. Hasilnya ditaruh di sini yang SKP, kemudian perilaku kerja pegawai juga ditaruh di sini. 8233 8867 ini yang sudah dikonversi ke nilai ratusan ya. Jangan yang nilai jangan yang sudah dibuat 40 60 itu jangan. Jadi nilai SKP asli yang Januari Juni nilai SKP asli, terus perilaku kerja pegawai juga nilai asli. Jadi belum yang di 60-40. Nanti karena yang 60-40 itu rumusnya ada di bawahnya ini. Ini dimasukkan yang asli. Yang ini sudah rumus. Yang asli yang mana? Yang asli itu yang dengan lihat SKP-nya Bapak Ibu yang lama, kemudian dilihat di situ perolehan SKP di bawah sendiri pojokan itu ada berapa. Biasanya Bapak Ibu guru itu nilainya 91 kalau nggak salah. 90, 91. Kemudian yang itu yang perilaku kerja pegawai ada yang di baliknya yang gambar Garuda itu di situ ada. Sebelum dikali 40% di situ ada jumlahnya berapa. Nah itu diisikan di sini di perilaku kerja dan langsung otomatis ada di sini. Kemudian integrasinya itu ini sudah kita buat rumus otomatis. Januari Juni ini dari atas Bu ya. Ini ketika yang SKP periode 1 ini sudah dengan isi, maka ini sudah terisi otomatis. Ini sudah dikonversi langsung. Ini otomatis. Ini juga sudah dikonversi otomatis. Kemudian ini yang Juli Desember nggak perlu dikonversi karena sudah. Nah integrasinya ini sudah jadi baik, nilainya 105. Kemudian yang terakhir itu laporan. Nah ini juga bagian dari yang harus dilaporkan, harus dicetak dan dikirimkan. Laporannya seperti ini. Ini semacam seperti penilaian prestasi kerja dulu yang apa? Karena gerobokan masih. Bentar. Pokoknya nggak ngikut lah. Ini semacam DP3-nya dulu. Nah, itu Bapak Ibu yang
yang untuk kepala sekolah, okay. Kepala sekolah seperti itu. Ya, saya akan catatan untuk kepala sekolah yang tugas utama ini kemarin memang di format keterkaitan itu memang poin-poinnya ini tidak ada angka kreditnya Bapak Ibu. Nomor 1 sampai 5 ini tidak ada angka kreditnya. Tetapi ketika kita mengacu kepada Permen RB nomor 16 tahun 2009, maka 5 tugas ini sebagai tugas-tugas kepala sekolah. Nah, tugas-tugas sebagai kepala sekolah itu mendapat angka kredit sesuai dengan pangkat dan golongannya. Karena ini ada 5, yaitu aja dibagi 5. Harusnya dibagi 5. Ini dibagi 4 ya. Harusnya dibagi 5, berarti dibagi 20%. 20% dibagi 5 dari total 24,375. Dari mana 24,375 ini? Nilai 3B amat baik. Itu Bapak Ibu file saya kirimkan lagi yang ini ke grup di chat. Saya simpan dulu. Untuk SKPTU yang PS gimana Pak? Belum. Ini forumnya untuk guru. Suaranya hilang Pak, Mbasa. Salah satu peserta. Yang sudah saya kenapa di error? Tolong ditutup ya. Oh, belum saya tutup. Nggak bisa. Chat saya kirimkan dulu untuk filenya. Dibuka enggak boleh banyak. Ya, baru belum. Nah, ini mau saya buat ini. Nah, sekarang itu untuk Pak Sekolah. Untuk guru bagaimana? Untuk guru master SKP. Pak Ibnul masih di sini, Pak Ibnul? Pak Ibnul? Halo? Halo, Pak Ibnul? Gimana, Pak Ibnul? Halo, masih, Pak. Ya, ini ya. Oke, saya ambil contoh punya jenengan, Pak Ibnul. Oke, siap. Untuk guru. Oke, siap. Sebelumnya, tugas guru itu apa saja, Pak? Tugas guru. Nah, ini itu kalau dengan SKP tidak ngetes tidak. Yeah. Tugas guru itu Pak, merencanakan, mengevaluasi dan itu Pak, itu kan masuknya di PKG. Merencanakan. Itu di PKG. Ya. Di PKG kalau menurut jenengan di PKG ya. Masuknya di PKG. Enggak apa-apa, memang ya. Merencanakan, mengevaluasi, itu bukti, maksudnya arahnya dokumennya itu di PKG. Kalau yang SKP yang lama loh, itu kan muncul angka kredit, maksudnya di PKG. Nonton.
Kalau yang lama, ya. Nggih. Ini gini, untuk yang baru, untuk guru Nggih. itu masuknya, kemarin saya lihat dulu saya ambil dulu yang punyanya Pak Sekolah ya. Ganti yang punyanya Pak Sekolah. Pak, mohon izin bertanya, Pak. Iya, silakan Pak. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Untuk Nama dari Bondo, Pak, dari Poso. Oh, iya, monggo Poso Kerep. Untuk SKP guru kepala sekolah tadi, kalau umpamanya realisasi di 6 bulan pertama itu belum terrealisasi, lalu hanya bisa terrealisasi di 6 bulan terakhir, contohnya kayak PKG gitu Pak ya, kegiatan Ya. di 6 bulan terrealisasi. Nah itu di SKP awal itu di 6 bulan pertama itu dimasukkan apa enggak Pak? Diajukan apa enggak? Terima kasih Pak. Kalau Pak Gondo, dulu sempat ada pertanyaan seperti itu sebelum ada peraturan ini, yakni ketika guru mengalami mutasi. Dulu guru di tengah tahun ada mutasi, otomatis SKP-nya kan harus 2 loh. Ya. Nah, dulu penjelasannya itu adalah yang untuk Januari Juni misalkan ya Juli dipindah, untuk Januari Juni itu untuk outputnya, nilai angka kreditnya itu memang belum ada nilai angka kredit. Tapi jenengan sudah merencanakan, sudah melaksanakan kan? Halo, Pak Bedo? Iya. Nah, kalau dulu itu direncana itu dibuat 0, direalisasi juga dibuat 0, artinya tidak mempengaruhi. Tetapi diuraian tetap ada. Itu karena dengan tanya tadi yang bulan yang Januari Juni, berarti ketentuannya masih pakai lama Pak Gondo. Ya, kalau yang semester 2 itu Pak. Jadi mulai diisi SKP pengajuan di semester 2 ya Pak ya? Ya, untuk nilai perencanaan itu toh Pak yang bisa dinilai yang belum dilaksanakan di semester 1, ngoten toh? Ya, siap. Nah, ini kan pos Mayer di luar kendali kita karena ada perubahan aturan. Kalau memang saat itu direncanakan dengan misalkan menyusun PTK 1, PTK 2, tetapi kemudian hanya realisasi 1 atau belum terrealisasi karena maunya direalisasi di semester kedua, terus mak betul ada peraturan baru ini, sama perlakuannya direncana dengan 0 kan, di realisasi juga di 0 kan. Ya, untuk Januari Juni loh ya. Bisa diterima Pak Gondo? Bisa. Bisa. Itu untuk Arifin. Monggo. Yang terkait target sama realisasinya tadi yang dicontoh jenengan 100% nggih untuk yang kuantitatifnya itu. Yang mana Pak? Kuantitatif yang target. Kualitas Pak? Kualitas. Harus 100%. Saya pakai persentase karena dokumen Pak. Kalau laporan jumlah Pak. Nggih. Kualitas harus. Maksudnya biasanya persentase Pak, karena untuk mengukur tingkat capaian itu persentase Pak. Sesuatu dikatakan berkualitas itu kalau 100% sesuai dengan kriteria itu Pak. Itu kalau dilihat di Permenpan 8 itu contohnya yang di lampiran itu kan ada yang muncul 70 sampai 80%, terus ada yang juga ada yang 100%. Target itu kan harus baik Pak. Ya, itu target itu kan harus baik. Targetnya enggak, maksudnya kalau di SKP yang lama memang seingat saya Bu Tutik dulu memang harus 100% karena apa enak sehingga 100%, tapi di Permenpan 8 ini ada di halaman 34 Pak.
Itu kok Ya. target kinerja bagi pejabat administrasi dan fungsional itu idealnya tidak dituliskan mutlak, maksudnya tidak harus 100%. Tapi kecil mutlak kan tidak apa-apa, Pak. Oke, berarti enggak, maksudnya kita Dulu loh Pak, jenengan mutlak Pak. aja, Dulu betul, loh Pak, nggih. Oke. Kalau jenengan misalkan menyusun RPP nanti tidak baik, tidak sesuai kriteria, artinya hanya 70% yang masuk. Nah nanti angka kreditnya mesti jenengan nilainya gimana? Kerjanya gimana? Oke. Berarti kan mempengaruhi nilai kinerja guru nanti kan, ngerti? Berarti kita sepakat aja bikin 100% seperti SKP yang lama, ngerti nggih? Kesepakatan dengan bina program kemarin seperti itu ya. Nah, nggih, siap. Ya, berarti kita mengeksekusinya di lapangan itu biar match dengan arahannya yang di atas, ngerti Pak, maksudnya. Nggih. Karena kalau kita buat persentasenya 70%, berarti jenengan kan tidak misalkan di satu itu supervisi pendidikan dan pendidikan, nanti outputnya itu RPP lah untuk guru ya. Iya. Outputnya RPP. Jenengan nyusun 5 RPP atau 4 RPP. Iya. Kemudian jenengan targetkan 70%. Berarti jenengan kan hanya membuat 3 RPP, tidak 5 RPP. Iya, berarti target dan realisasi kita usahakan 100%, ngoten nggih. Ya, kalau untuk jabatan fungsional kaitan dengan penilaian kinerja yang lain, Pak. Siap. Kalau seperti kami dari staf itu, dari struktural itu tidak apa-apa. Enak aja mau dibuat 50%, berarti ya tidak Ini loh, ini Pak Arifin itu kan ngirim dikit dokumennya, contohnya iki nengket iki kan kepala sekolah. Terus arahnya iki sama simpen ngono. Iku diklik kon download. Desa, iki memang tak yang download lho, Bro. Iki kan kirim nengket. Gurune urung. Gurune sama terus dhewe. Ya ini masih dijadi. Mang kepala sekolah. Dokumennya kan yang kene itu karek bukain nyotok mail lho. Terus formatnya guru nek urung. Guru nek sama terus. Ini kalian kepala sekolah. Untuk ada pertanyaan saya jawab dari Bu Nani Utaro. Jika KSPLT pejabat penilainya gimana Pak? Jika KS-nya PLT maka pejabat penilainya langsung di atasnya langsung di atasnya. Jadi Pak Sekdin. Wah, guru sing nilai Pak Sekdin. Ngaten nggih? Turun, Mang. Sama Sipen. Siap. Halo, bisa dipanggil nggih Bu Nani? Iya Pak, matur suwun. Nanti ke MIT ya, karena ganti. Tadi SMP 6, Pak Ninja izin lift monggo bagi persiapan Jumat. Ganti. Bapak Ibu, misalkan ini kita jeda dulu, kita lanjut nanti setelah Jumatan bagaimana Bapak Ibu? Pulang. Besok pagi Pak Ben. Tahu besok pagi. Besok pagi. Besok pagi saya kendalikan dari rumah nanti. Jam berapa Pak? Jam berapa Pak? Jam 9 mawon mungkin anjing kula tasik gaji bapak rumah tangga. Yang SKP-nya pesuruh Pak Bin juga. Benten forum Bu, benten forum nanti, nggih. Nanti kalau dicampur-campur bingung jenengan nanti. Jam 10 sekali. Jam 10 monggo. Nggih. Besok jam 10 nggih. Siap. Ya inilah hari Jumat itu nggih. Mohon maaf. Nggih. Terima kasih Pak Bin. Nggih. Pak itu sabar dulu nggih untuk guru nggih. PU pesuruh. Besok bantu semua ya Bu. Pak Arifin. Itu lain hari Bu. Besok masih Bapak Ibu guru. Kemudian mungkin hari berikutnya nanti untuk TU. Ngoten nggih? Terima kasih Pak Arifin. Matur nuwun. Sekian selamat hari Jumat. Sampai ketemu jam 10. Sekarang guru. Terima kasih. Pak. Recording stop.